Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1221 Kompetisi Pil Kenaikan. Wang Qiongjin mendengar kata-kata Chen Xiang. Seluruh wajah lamanya berubah menjadi hijau dalam satu pukulan. Sepasang mata tua menatap Chen Xiang. Ini membuat Chen Xiang sangat tidak nyaman. Saat ini, semua orang bisa merasakan kemarahan Wang Qiongjin. Apa yang baru saja dikatakan Chen Xiang? Su Meiyao tiba-tiba memberitahunya. HMPH, kamu tahu banyak, Wang Qiongjin mendengus dingin. Dia melotot dengan tatapan ganas. Lihat saja alkemis mereka. Yaitu murid Bixia dan Xian. Sudut alis lelaki tua itu juga berdebar-debar. Seseorang membeberkan hal-hal yang memalukan seperti tuannya. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Itu membuatnya sangat tidak senang. Lihat saja efeknya sangat nyata. Wajah Chen Xiang penuh senyuman. Serangan terang-terangan terhadap kuil api. Semua orang berkeringat untuknya. Ada banyak orang yang hadir yang kekuatannya tidak lemah. Mereka semua tahu kalau wanita tua di kuil api itu sangat kuat. Sister Meiyao. Ini berhasil. Ngomong-ngomong, Bixia dan Xian kalah dari siapa? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku kalah dari adikku. Hehe. Diperbarui sesegera mungkin. Su Meiyao tersenyum bangga, tapi wanita ini cantik pada saat itu. Tapi setelah itu, dia menjadi tua. Mungkin dia dipukul. Dan dia datang dengan aturan permainannya sendiri. Awalnya, dia ingin menghukumku. Tapi dia tidak tahu kalau aku akan sekuat itu. Aku tidak menyangka dia sekarang berkembang pesat di kuil api. Dalam keadaan normal, menyempurnakan langit dibutuhkan banyak waktu untuk menaikkan level ramuan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang ini adalah kompetisi. Dan aturannya mengatakan menang atau kalah bergantung pada waktu. Maka saat ini kedua belah pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat waktu. Pembaruan pertama tidak boleh lebih lambat dari pihak lain. Jika tidak, besar kemungkinan Anda akan kalah nantinya. Li Baojun memiliki 5 elemen api surgawi, nyala api yang bahkan membuat iri Chen Xiang. Ini menunjukkan bahwa jiwa api di tubuh Li Baojun seharusnya adalah 5 elemen jiwa api. Oleh karena itu, Chen Xiang masih sangat percaya pada Li Baojun. Dari awal, Li Baojun sangat stabil. Tidak ada kesalahan yang pernah terjadi. Ketika saatnya tiba, pihak lain. Setelah dikejutkan oleh kata-kata Chen Xiang tadi. Hampir salah sejak awal. Itu membuat tungku alkimia sedikit bergetar. Itu diperbarui sesegera mungkin tetapi akhirnya stabil. Lebih dari 2 jam kemudian. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat. Mungkinkah apa yang baru saja saya katakan terlalu kasar? Itu langsung menyentuh hati orang ini. Baru 2 jam berlalu dan sudah menjadi seperti ini. Untungnya, dia sendiri yang mengusulkan untuk menyempurnakan pil 9 kenaikan kematian. Pikir Chen Xiang untuk dirinya sendiri. Mungkin lelaki tua ini sedang memikirkan adegan ketika tuannya kehilangan alkimia dan berlarian telanjang di kota, kata Long Sui sambil tersenyum. Kamu bocah nakal. Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal ini? Chen Xiang memarahi sambil tersenyum. Jiwa api orang tua ini cukup bagus. Tapi untuk kuil api, seharusnya ada banyak jiwa api tingkat tinggi. Mereka bisa menjarah jiwa api dalam jumlah besar. Mungkin mereka juga bisa memadukan jiwa api, kata Long Sui, ternyata itu jiwa api emas. Tapi kalau dilihat dari api yang memancar dari jiwa apinya, jiwa api ini tidak alami. Sudah diproses nanti. Hari sudah gelap. Tapi masih banyak orang yang tinggal di sini menunggu hasilnya. Ini bukan hanya tentang menyaksikan duel antara murid dari 2 master alkimia hebat. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Itu juga tergantung pada hasil akhirnya. Terutama kekuatan di kota dan jika kamu kalah, mereka harus merencanakan ulang serangan mereka ke benua Chenwu. Setelah berita duel antara kuil api dan gerbang penakluk naga tersebar, banyak orang datang silih berganti untuk menyaksikan keseruan tersebut. Bahkan di malam hari, masih banyak orang yang datang. Chen Xiang tiba-tiba merasakan aura yang sangat samar dan familiar.
Dia mendongak, melihat ke langit malam yang gelap. Ada banyak orang yang tergantung di atasnya saat ini. Mereka semua melihat ke bawah dari udara. Dia memusatkan perhatiannya pada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup. Qian, kenapa kamu di sini? Chen Xiang buru-buru mengirim pesan ke Wu Qian. Wanita berpakaian putih sederhana ini adalah Wu Qian. Chen Xiang, semoga saja kamu baik-baik saja. Hal besar terjadi pada sekte Shengyan. Kami semua mengkhawatirkanmu. Wu Qian mendengar pesan Chen Xiang. Segera ikuti pikiran ilahi yang tersisa di benaknya untuk merespons. Suara manis itu sangat bersemangat. Apa yang bisa terjadi padaku? Aku selalu sangat baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Qian. Tingkat ramuan apa yang bisa kamu sempurnakan sekarang? Tingkat bumi tingkat tinggi. Aku khawatir akan butuh waktu lama bagiku untuk menerobos. Wu Qian menghela nafas pelan. Ini adalah celah yang sulit diatasi oleh setiap alkemis dalam waktu singkat. Kamu juga, kan? Hehe. Chen Xiang hanya tersenyum. Tapi Wu Qian terkejut di dalam hati. Diperbarui segera dia merasa bahwa Chen Xiang telah melewati ambang itu. Ini tidak mungkin. Suara Wu Qian penuh rasa tidak percaya. Dia berseru, metode apa yang Anda gunakan? Saya akan memberitahu Anda nanti. Saya akan meluangkan waktu untuk mengajari Anda. Tetapi ini membutuhkan persyaratan yang sangat tinggi untuk api dan kesadaran spiritual. Jika Anda dapat meningkatkan api dan kesadaran spiritual Anda, saya pikir Anda dapat menggunakan metode ini akan jauh lebih cepat daripada metode latihan Anda. Premisnya adalah Anda bekerja keras untuk meningkatkan dua aspek negatif yang saya sebutkan. Kata Chen Xiang. Ya. Saya akan melewati 8 kesengsaraan nirwana lebih cepat. Kalau begitu, Anda harus mengajari saya. Wu Qian sangat terkejut mengenai keajaiban yang diciptakan oleh Chen Xiang. Dia telah menyaksikannya berkali-kali. Itu sebabnya Chen Xiang mampu mencapai terobosan semacam ini. Dia menerimanya dengan cepat. Ini fajar. Keduanya masih menyempurnakan ramuan. Orang-orang yang sedang menonton saat ini, kebanyakan dari mereka tidak lemah kekuatannya. Tidak masalah jika saya tidak tidur selama beberapa hari atau malam. Sedikit penyesuaian pernapasan dapat membuat Anda tetap energik. Jadi saya menonton kompetisi itu sepanjang hari dan malam. Mereka juga tidak bosan. Dan ada banyak orang yang memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan beberapa orang. Terkadang Anda dapat mendengar sekelompok orang berdebat tentang pengetahuan tentang alkimia. Kompetisi seperti ini. Secara umum, ini juga merupakan pertemuan pertukaran alternatif. Pil kenaikan kematian ke-9 ini adalah pil tingkat surga tingkat rendah. Bahan obat utamanya adalah bunga kenaikan kematian ke-9, itu hanya bunga kecil, tapi butuh waktu lama untuk pengerjaannya, kata Chen Xiang. Jangan remehkan bunga kenaikan 9 kematian. Bunga kecil ini bisa memiliki kekuatan melawan langit. Tingkat keberhasilan 50%. Itu tidak akan dimasukkan dalam pil tingkat tinggi tingkat surga. Memurnikan bunga kecil itu kesulitannya pasti tidak lagi lebih rendah dari bahan obat tingkat menengah tingkat surga. Su Meiyao berkata, dan keduanya dianggap cepat sekarang. Ketika saya menguasai pemurnian pil tingkat menengah tingkat surga, mereka tidak sebaik sekarang. Tangan Chen Xiang tiba-tiba terasa gatal. Dia benar-benar ingin menggunakan metode pemurnian ilahi untuk mencoba menyempurnakan pil Ascension. Dia merasa ini akan mengasah kemampuannya dalam menggunakan kekuatan sucinya. Hanya saja aspek apinya ada kekurangannya. Saat dia menyempurnakan Hunyuan Dan, kekuatan api telah dikerahkan secara ekstrim. Namun masih ada rasa ketidakberdayaan. Tempat untuk kompetisi. Puluhan ribu orang berkumpul. Sangat berisik. Tapi saat ini tiba-tiba menjadi sunyi. Karena tungku alkimia dari dua alkemis yang bersaing mulai bergetar hebat. Tampaknya sudah memasuki tahap akhir. Apakah hasilnya akan segera keluar? Ini baru sehari semalam. Pil kenaikan akan segera dirilis. Ini benar-benar pertarungan puncak. Alangkah baiknya jika saya bisa melihat apa yang terjadi di dalam tungku pil. Seseorang berkata dengan terkejut.
Jika Chen Xiang ada di sini, dia pasti bisa membuka matamu ketika dia menyempurnakan alkimia. Sayang sekali dia disegel oleh kuil api hari ini, orang lain menghela nafas. Kuil api ini benar-benar berbahaya. Ia menyegel kepala sekolah orang lain, dan kemudian datang ke wilayah mereka untuk menjadi liar. Jika mereka kalah dari kekuatan tanpa pemimpin, mereka pasti akan ditertawakan sampai mati. Bab 1222 Wang Qiongjin pergi berperang. Kedua alkemis yang sedang bersaing memiliki master yang sangat kuat. Terutama master alkemis dari kuil api yang bahkan lebih kuat. Dia saat ini adalah ramuan utama kuil api di surga. Alkemis ini bisa mendapatkan tungku alkimia bermutu tinggi. Terlihat level alkimianya sangat tinggi. Li Baojun adalah seorang alkemis terkenal. Namun, gurunya Li Tianjun telah kalah dari Bixia dan Xian. Sekarang bisakah dia menang melawan murid Bixia dan Xian? Untuk menyelamatkan muka sang master. Sekarang, keduanya memasuki tahap kondensasi selanjutnya pada saat yang bersamaan. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Kekuatannya seimbang. Semua orang sekarang semakin menantikan hasilnya. Kedua tungku alkimia bergetar. Saat bergetar, gelombang panas dilepaskan. Ciptakan aliran udara panas. Melonjak tinggi di langit. Itu membuat semua orang yang menonton merasa sangat pengap. Tampaknya keduanya dapat memadatkan ramuan pada saat yang sama. Jika Anda ingin menang pada saat itu, Anda hanya dapat melihat kualitas dan kuantitasnya. Su Meiyao berkata, ramuan Ascension ini hanya dapat menghasilkan satu ramuan paling banyak. Sulit untuk memurnikan dua ramuan. Ayo. Bab yang lebih banyak dan lebih cepat ada di sini. Satu bunga kenaikan 9 kematian tidak cukup untuk memurnikan dua pil. Tapi ini tidak mutlak. Mungkin ada seseorang yang bisa memurnikan dua pil. Tapi aku belum pernah mendengarnya. Ada sangat sedikit 9 bunga kenaikan kematian. Oleh karena itu, obat mujarab ini sangat langka. Ketika banyak alkemis bisa memperbaikinya. Hanya mereka yang levelnya jauh melebihi kemampuan untuk memurnikan produk tingkat rendah tingkat surga yang cukup beruntung untuk dapat memurnikan tungku. Tidak banyak peluang untuk mencoba memurnikan banyak biji-bijian dalam satu tungku. Saat ini, wajah Li Baojun sangat tenang. Tapi api yang dia keluarkan. Api yang memancar. Tapi rasanya seperti dia sedang mengaum. Tuannya dikalahkan oleh tuan lawan. Dan sekarang dia tidak boleh dikalahkan. Chen Xiang bisa merasakan tekadnya sekarang. Semua orang memandang kedua alkemis itu dengan saksama. Tempat itu sangat sepi. Karena hasilnya akan segera keluar. Kedua tungku alkimia yang mengepul panas itu bergetar hebat untuk beberapa saat. Itu segera berhenti. Lalu kedua alkemis itu membuka mata mereka. Itu sebenarnya selesai pada waktu yang bersamaan. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah level tertinggi dari alkemis tingkat tinggi ini. Saat menyempurnakan pil Ascension. Ini adalah waktu tercepat mereka. HMPH, sang alkemis dari kuil api sedikit tidak puas dengan hasilnya. Meski pemenangnya belum ditentukan. Namun pihak lain mampu menyamai dia tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa dia berada pada level yang sama dengannya. Pembaruan pertama agak sulit dia terima. Karena dia berasal dari surga. Tanpa diduga, dia tidak bisa dibandingkan dengan alkemis yang lahir dan besar di alam bawah. Kamu memiliki waktu yang sama denganku. Tapi itu tidak berarti kamu bisa setara denganku. Alkemis dari kuil api mencibir, kamu pikir kamu bisa setara denganku dalam kompetisi ini? Kamu salah. Kualitas kenaikan sulit dikendalikan. Dan inilah kekuatanku. Alkemis kuil api percaya bahwa kualitas pil kenaikan yang disempurnakan oleh Li Baojun tidak sebaik miliknya. Li Baojun sedikit tersenyum, tentu saja saya tidak pernah berpikir saya akan mampu bersaing dengan Anda. Mungkin Anda akan kalah. Buka tungku alkimia. Wang Qiongjin sangat ingin tahu tentang hasilnya. Tapi dia sangat percaya pada alkemis di sisinya. Dia yakin Li Baojun pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Bagaimanapun, para alkemis di kuil api mereka memiliki jiwa api yang sangat kuat. Dan dia dibesarkan di surga. Ada sumber daya alkimia yang sangat kaya yang tersedia untuk dikonsumsi dan dipraktikkan. Orang pertama yang membuka tungku alkimia adalah kuil api.
Diperbarui untuk pertama kalinya, sebuah pil yang memancarkan warna kuning muda diangkat tinggi di telapak tangan sang alkemis. Biarkan semua orang melihat pil Ascension di sini. Kualitasnya tinggi, Wang Qiongjin tersenyum. Tentu saja. Saya sudah lama tidak memurnikan ramuan berkualitas rendah, kata sang alkemis dengan bangga. Karena dia melihat banyak pria kuat menatap pil Ascension di telapak tangannya. Ada raut kekaguman di wajahnya. Hanya 1 hari 1 malam. Anda dapat menyempurnakan pil Ascension berkualitas tinggi. Level ini memang sangat tinggi. Karena rumor tersebut, beberapa alkemis membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan pil Ascension. Dan kualitasnya tidak terjamin. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, itu akan meledak. Li Baojun mengangguk dan berkata, kualitasnya tinggi, tapi bukan berarti kamu bisa menang. Dia membuka tutup tungku alkimia. Dia dengan tenang mengeluarkan pil dari sana. Orang-orang di langit segera berseru. Karena mereka bisa melihat sekilas 2 kelompok cahaya kuning yang memancar dari tungku alkimia dari udara. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Bahkan di siang hari. Semuanya tampil mempesona. Ternyata itu adalah 2 pil. Setelah semua orang terkejut, sontak terjadilah perbincangan yang mengejutkan. Orang-orang di kuil api melihat 2 pil Ascension yang baru dirilis di tangan Li Baojun. Mereka semua tercengang. Ekspresinya penuh keterkejutan, ketidakpercayaan dan kecemburuan. Sulit untuk memurnikan 2 pil Ascension pil. Tapi sekarang seseorang telah melakukannya. Kamu kalah, kata Li Baojun dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan tungku alkimia dengan 1 telapak tangan. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Semua orang kembali terkejut. Tungku alkimia yang bisa dihancurkan berkeping-keping dengan 1 telapak tangan. Ini jelas bukan hal yang baik. Li Baojun sebenarnya menggunakan tungku alkimia tingkat rendah untuk memurnikan ramuan dari awal hingga akhir. Setelah menyempurnakan tungku Ascension pil, tungku alkimia ini hampir diganti. Baru kemudian dia menamparnya hingga berkeping-keping dengan 1 tamparan. Tungku alkimia yang digunakan oleh kuil api adalah tungku abadi berkualitas tinggi. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan tungku pil rusak milik orang lain. Dia sangat sombong sebelumnya. Sekarang dia dipukuli secara mengerikan dengan tungku pil yang rusak. 2 pil Ascension berkualitas tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar mengalahkan lawannya. Dan itu memakan waktu yang sama. Terlihat dari sini kekuatan Li Baojun jauh lebih besar dibandingkan lawannya. Murid Bixia dan Xian tidak lebih dari itu, saya pikir dia sangat kuat, Chen Xiang mencibir dari samping. Tidak ada yang tahu identitasnya. Jadi dia tidak keberatan. Meskipun Wang Qiongjin adalah Raja Abadi. Tapi dia tidak melihatnya. Kamu. Orang tua itu mendengus dingin. Singkirkan tungku alkimia. Dia berbalik dan berjalan di belakang Wang Qiongjin. Meskipun dia kalah dalam 1 pertandingan. Tapi Wang Qiongjin sangat tenang. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Sepertinya mereka tidak akan pernah kalah. Wang Qiongjin keluar. Dia berkata kepada Li Baojun, saya pikir Anda adalah satu-satunya di sekte penakluk naga yang dapat bersaing dengan kami. Saya tidak tahu apakah Anda dapat terus bertahan. Sayang sekali kepala sekolah kami telah disegel oleh kamu. Duan Chong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meski begitu, itu tidak berarti hanya penatua Li dari sekte penakluk naga kita yang bisa membuat ramuan. Kuil api selalu menghindari penyegelan Chen Xiang. Bagaimanapun, dia menyegel kepala sekolah orang lain. Bukan suatu hal yang mulia datang ke wilayah orang lain dan menimbulkan masalah. Selanjutnya, saya akan bersaing dengan Anda. Siapa yang ingin Anda kirim? Wang Qiongjin tertawa dengan marah. Dia melirik Chen Xiang dan yang lainnya. Orang yang bertarung di kuil api adalah wanita tua ini. Dia tidak terlihat seperti seorang alkemis. Chen Xiang juga terkejut. Wang Qiongjin ini adalah seorang kultivator iblis. Ada banyak pembudidaya iblis yang tahu cara membuat alkimia. Dia memang bisa membuat alkimia. Keterampilan alkimianya sangat bagus saat itu. Tapi itu hanya sebatas obat mujarab ke bawah. Saat itu, dia berada di bidang pil tingkat surga. Dia sangat terkenal di surga.
Dia apinya sendiri bagus. Dia berada di kuil api. Ada status tinggi di dalamnya. Mungkin tingkat alkimia telah meningkat pesat. Kata Sumeyao. Bab 1223 Tungku Salju Phoenix. Lawannya ternyata adalah Wang Qiongjin. Ini adalah raja abadi yang sangat kuat. Banyak orang yang memiliki kekuatan di sini merasa bahwa wanita tua ini sangat kuat. Sekelompok monster yang mengikuti Wang Qiongjin. Saya mengetahui bahwa raja abadi ini juga seorang alkemis. Saya sangat bersemangat di hati saya. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak lebih salah. Terlebih lagi, mereka iblis sangat kekurangan obat mujarab. Sekarang nikmati kuil api. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Siapa di antara kalian yang datang? Wang Qiongjin selalu percaya bahwa Li Baojun adalah satu-satunya yang mendukung Jiang Longmen. Li Baojun akhirnya memenangkan pertandingan. Jika Anda kalah di pertandingan berikutnya, itu gagal. Hanya perlu memulai dari awal. Menangkan 2 pertandingan berturut-turut untuk menang. Li Baojun melirik Chen Xiang. Dia mengangguk ke Chen Xiang. Chen Xiang keluar. Berkata, saya akan datang. Orang yang dikirim oleh Jiang Longmen untuk melawan Wang Qiongjin ternyata adalah seorang pria yang sangat muda. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Dia juga yang baru saja mengkritik Bixia dan Xian. Dapat mengetahui beberapa rahasia abadi di surga. Itu pasti datangnya dari surga. Namun pria ini tidak diketahui. Itu membuat orang merasa bahwa dia dan Wang Qiongjin tidak berada pada level yang sama. Hanya kamu. Wang Qiongjin menatap Chen Xiang lagi. Nada suaranya sangat menghina. Karena aura yang keluar dari tubuh Chen Xiang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti makhluk abadi. Seseorang yang dikirim oleh Jiang Longmen untuk bersaing dengannya dalam pemurnian ramuan. Ternyata dia adalah orang yang bahkan belum menyelesaikan nirwana. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Dia berpikir, bagaimanapun juga, hanya seorang alkemis setingkat Li Baojun yang bisa melakukannya. Chen Xiang tersenyum, apa? Apakah saya melanggar aturan? Tentu saja tidak. Apakah tidak ada orang di sekte penakluk naga Anda? Anda sebenarnya dikirim untuk bersaing dengan saya. Wang Qiongjin adalah raja abadi. Jadi dia memandang orang berdasarkan kekuatannya. Pihak lain bahkan bukan makhluk abadi. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menganggapnya serius. Selama aku bisa mengalahkanmu. Tentu saja, aku akan memperbaruinya secepatnya. Jika master dari sekte penakluk naga kita ada di sini, aku juga akan bertarung. Karena aku ingin mengalahkan kuil apimu dalam alkimia. Ada tidak perlu bagi master untuk mengambil tindakan. Senyuman di wajah Chen Xiang. Hal ini membuat Wang Qiongjin marah. Dia ingin berteriak, akulah Raja Peri. Karena dia sangat dipandang rendah sekarang. Dia pikir itu karena pihak lain tidak mengetahui kekuatan pastinya. Hal ini membuatnya merasa sangat frustrasi. Orang-orang di sini. Orang yang paling mengetahui kekuatan Wang Qiongjin adalah Chen Xiang. Chen Xiang sengaja memprovokasi dia. Saya pikir Anda akan mengirim orang yang kuat, ternyata itu hanya orang yang bodoh. Wang Qiongjin menatap Chen Xiang dengan pandangan menghina. Lalu dia berkata pada Li Baojun. Dia merasa hanya Li Baojun yang bisa bersaing dengannya. Itu membuatnya merasa lebih nyaman. Karena dia meremehkan dan memandang rendah orang tak dikenal di depannya. Anggap saja itu sebuah penghinaan. Chen Xiang berkata, apakah kamu tidak ingin bersaing dengan saya? Wang Qiongjin berkata, kompetisi adalah untuk kompetisi. Tapi saya merasa sangat tidak nyaman. Karena bersaing dengan orang seperti Anda adalah hal yang memalukan bagi saya. Chen Xiang terkekeh, jadi begitu. Tapi jika kamu kalah dariku, maka kamu bisa bunuh diri. Wang Qiongjin tiba-tiba tertawa. Karena ini adalah lelucon terbaik yang pernah dia dengar. Wah, kamu bahkan bukan serangga di mataku. Saat aku di surga, nenek moyangmu bahkan belum lahir. Meskipun kemampuan alkimiaku tidak dianggap di surga, top. Tapi banyak alkemis terkenal harus bersikap sopan kepadaku ketika mereka melihatku. Kamu sebenarnya ingin mengalahkanku. Semua orang mendengar Wang Qiongjin mengatakan ini. Mereka diam-diam terkejut dengan kekuatan wanita tua ini. Wang Qiongjin tertawa.
Aura kuat itu dilepaskan. Itu membuat semua orang merasakan banyak tekanan. Rasanya wanita tua ini ingin membunuh mereka hanya dengan mengangkat tangannya. Tapi Chen Xiang sangat tenang. Senyuman tipis masih terlihat di wajahnya, sepertinya aku tidak bisa berbuat apa-apa jika aku tidak menang melawanmu hari ini. Sebaiknya kamu bersiap secara mental. Jika tidak, jika kamu kalah dari orang sepertiku yang lebih buruk dari seekor serangga, kamu akan ditertawakan sampai mati. Kamu telah kehilangan penampilanmu dulu. Kenapa masih ada Danxian yang begitu sopan padamu? Sepertinya kamu benar-benar mampu. Mendengar kata-kata Chen Xiang, wajah Wang Qiongjin langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka orang ini mengetahui tentang dirinya. Siapa tuanmu? Wang Qiongjin bertanya dengan dingin. Aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku mengatakannya, Chen Xiang tertawa. Wang Qiongjin segera berpikir keras. Sebelumnya, dia menganggap semua yang dikatakan Chen Xiang sebagai omong kosong. Tapi dia menanggapi kata-kata Chen Xiang dengan serius. Dia sedang berpikir. Seorang alkemis yang bisa menakutinya hanya dengan menyebutkan namanya di surga. Ada alkemis seperti itu. Tapi mereka jarang terjadi. Perbaiki saja pil Hunyuan, apakah Anda memiliki bahan obat untuk pil ini? Jika tidak, saya bisa menjualnya kepada Anda, kata Chen Xiang. Tentu saja, silakan datang kepada kami untuk bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Wang Qiongjin tidak berpikir bahwa alkemis tertinggi di surga akan memiliki murid seperti itu. Dia percaya bahwa di belakang Chen Xiang ada seseorang yang mengetahui beberapa hal di surga. Tapi dia jelas bukan pria hebat. Hanya gertakan. Takut saja dia. Li Baojun memperhatikan dengan cermat dari samping. Karena ini adalah pemurnian pil tingkat surga oleh Chen Xiang. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana Chen Xiang disempurnakan? Pada usia Chen Xiang, dia bisa menyempurnakan pil Hunyuan. Sangat tidak masuk akal. Kecuali Chen Xiang memiliki formasi waktu yang sangat kuat. Sebuah formasi waktu yang dapat mengubah 1 tahun menjadi 1000 tahun. Tapi itu tidak mungkin. Bentukan itu adalah keberadaan supernatural. Bahkan jika ada, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dan itu membutuhkan banyak pengisian energi. Tungku alkimia yang digunakan oleh Wang Qiongjin berwarna putih bersih. Sepertinya diukir dari batu giok putih. Pola luarnya sangat indah. Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Terlihat bahwa tungku alkimia ini juga merupakan tungku alkimia yang sangat bagus. Saudari Meiyao, apakah kamu tahu tungku alkimia ini? Tanya Chen Xiang. Ada beberapa alkemis terkenal di surga. Tungku alkimia yang digunakan sangat terkenal. Tungku harta karun Sui Phoenix. Bagaimana tungku alkimia ini ada di tangannya? Su Meiyao melihatnya dari gambar yang dikirim kembali oleh Long Sui. Berkata dengan terkejut. Bukankah ini tungku alkimia Pak Tua Feng Shui? Bai Youyo juga terkejut, mungkinkah Pak Tua Feng Shui sudah mati? Kalau tidak, tungku alkimia ini tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Siapa yang tua Men Feng Shui? Shen setelah mendengar ini, Xiang tahu bahwa orang ini memiliki latar belakang yang bagus. Seorang alchemy immortal. Setengah langkah ke level alchemy Saint. Karena ketika dia menyempurnakan ramuan, dia akan memanggil badai salju. Jadi dia disebut demikian di surga. Belakangan, semakin sedikit berita tentang dia. Rumor telah beredar, kalau dia berumur panjang. Energinya hilang, kata Su Meiyao. Chen Xiang melihat tungku pil putih dengan hati-hati. Saya memang menemukan ukiran burung phoenix di atasnya. Tapi itu tidak begitu jelas. Ditutupi dengan beberapa pola. Sepertinya tungku harta karun phoenix salju ini tidak lagi sama seperti dulu. Selama apinya dimasukkan ke dalam api, kamu bisa mendengar kicauan burung phoenix. Keluar dari tungku alkimia. Saat mengembunkan ramuan, itu karena ramuan itu. Karena tungku, daerah sekitarnya akan menjadi sangat dingin. Ini adalah tungku alkimia yang sangat ajaib. Seharusnya rusak sekarang. Su Meiyao ditambahkan. Wang Qiongjin memproses bahan obat dengan sangat cepat. Itu selesai dalam hitungan detik. Dan dia sudah mulai menyempurnakan ramuan. Tapi Chen Xiang masih melihat tungku pilnya. Kompetisi semacam ini. Waktu juga penting.
Tapi Chen Xiang sekarang sedang melihat tungku pil orang lain. Bab 1224 Metode Pemurnian Novel. Wang Qiongjin tahu bahwa tungku alkimia miliknya sangat indah. Ini juga merupakan sesuatu yang dia banggakan. Hanya saja ini di Tian. Jika di surga, pasti banyak orang yang akan berseru tentang tungku alkimia ini. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Orang-orang di sini semuanya rube. Tidak tahu barangnya. Apakah kamu berencana untuk mengaku kalah? Kamu tahu betapa bagusnya kami. Orang tua yang baru saja kalah berteriak kepada Chen Xiang. Dia melihat Wang Qiongjin menggunakan tungku alkimia ini. Saya merasa kuil api jarang bisa menyelesaikan gerbang penaklukan naga. Dalam hal alkimia, dia seharusnya bisa meremehkan seluruh kaisar surga baru. Pembaruan pertama langsung menggandakan kepercayaan diri saya. Memarahi Chen Xiang. Sejak awal, Chen Xiang membuang waktu untuk melihat tungku pil orang lain. Bahkan Li Baojun pun khawatir. Karena dia tahu pentingnya waktu. Jika ramuan yang dimurnikan oleh kedua belah pihak memiliki kualitas dan kuantitas yang sama, maka itu tergantung pada waktu untuk menentukan hasilnya. Tungku alkimia semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika kamu bekerja keras sepanjang hidupmu. Jangan pernah memikirkannya, lelaki tua itu mencibir. Tungku bidan. Tungku harta karun naga api Chen Xiang tidak buruk. Itu juga salah satu hal terbaik yang ditempatkan di surga. Dia tersenyum. Dia mengeluarkan tungku alkimia dengan kualitas rata-rata. Ini lebih baik dari yang digunakan oleh Li Baojun sebelumnya. Menggunakan tungku alkimia biasa lagi. Semua orang melihat ini. Mereka semua mengira Chen Xiang ingin menjadi sama seperti sebelumnya. Dengan cara ini, kuil api akan malu jika kalah. Setelah lelaki tua itu melihat tungku alkimia tadi, tidak bangga seperti sebelumnya. Segera diperbarui karena dia baru saja kalah dari orang yang menggunakan tungku pil rusak ini untuk membuat pil. Jika kuil api kalah lagi kali ini, orang pasti akan tertawa sampai mati. Chen Xiang mengeluarkan beberapa bahan obat tambahan. Setelah beberapa alkemis melihat bahan obat tambahan Chen Xiang, sedikit mengernyit. Karena Chen Xiang memiliki banyak bahan obat penolong. Semakin banyak bahan obat penolong, semakin baik. Karena jumlahnya terlalu banyak. Ini memiliki pengaruh yang besar pada alkimia. Ini adalah akal sehat setiap alkemis. Tapi Chen Xiang sekarang menggunakan lebih dari setengah bahan obat tambahan dari biasanya. Kian, perhatikan baik-baik, lihat bagaimana saya menyempurnakan ramuan tingkat surga, bagaimana saya mengalahkan wanita tua ini. Chen Xiang mengirim pesan ke Wu Kian. Wu Kian sudah menduga bahwa orang ini adalah Chen Xiang. Dia juga memperhatikan dengan seksama. Ada begitu banyak bahan obat tambahan. Apakah orang ini pemula? Tungku alkimianya berani menggunakan begitu banyak bahan obat tambahan. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Pasti akan meledak. Dia mungkin berpikir ada terlalu banyak bahan obat tambahan. Beberapa pil yang dimurnikan akan memiliki satu pil lagi. Tetapi pendekatan ini sangat salah. Itu hanya akan membuat ledakan terjadi lebih cepat. Chen Xiang mengeluarkan buah hunyuan dan akar pohon hunyuan. Semuanya tampaknya berkualitas baik. Dia mulai mengolah bahan obat. Hanya menangani bahan obat penolong itu. Setelah melakukannya, dia sebenarnya melemparkan bahan obat tambahan ke dalam tungku alkimia terlebih dahulu. Buah hunyuan dan akar pohon hunyuan belum diolah. Pembaruan pertama ditempatkan di kotak giok. Gunakan metode pemurnian untuk memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat surga. Chen Xiang tidak bisa melakukannya. Saya juga tidak ingin belajar. Karena cara itu terlalu rumit. Ini membutuhkan banyak waktu. Metode pemurnian ilahi saat ini akan memungkinkan dia mencapai tujuannya dengan cepat. Hanya saja sulit bagi orang awam untuk menguasainya. Karena itu membutuhkan landasan api dan kesadaran spiritual yang kuat. Namun tidak semua orang memiliki jiwa api yang hebat. Setelah Chen Xiang merawat buah hunyuan, letakkan saja di telapak tangan Anda. Kemudian lepaskan api untuk membakar. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Dia sebenarnya ingin membuat ramuan seperti ini. Mereka tidak pernah berbicara seperti ini. Belum pernah mendengarnya juga.
Tapi itu terlihat konyol. Tapi tidak ada yang berani menertawakan Chen Xiang. Orang tua di kuil api juga mengubah ekspresinya. Karena api yang dilepaskan Chen Xiang saat ini sangat kuat. Hal yang paling mengagumkan adalah kemampuan Chen Xiang mengendalikan api. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Itu hanya membuat semua orang merasa bahwa apinya sangat kuat. Tapi tidak ada panas yang dilepaskan sama sekali. Anda harus tahu bahwa api yang dia keluarkan sekarang tidak diterangi oleh tungku alkimia. Semua tanpa mengeluarkan panas apapun. Wang Qiongjin mengerutkan kening. Karena nyala api Chen Xiang terlihat tidak berbeda dengan nyala api biasa. Ini tidak seperti seseorang yang memiliki jiwa api. Kalau tidak, nyala api akan berwarna. Tapi nyala api itu sangat kuat. Berada dekat dengan api langit. Dia belum pernah mendengar metode alkimia yang digunakan Chen Xiang sekarang. Perbarui sesegera mungkin Chen Xiang membakar buah hunyuan selama setengah jam. Tapi buah hunyuan tidak berubah sama sekali. Hal ini mengejutkan raja dan di tempat kejadian. Mereka tahu bahwa Chen Xiang tidak menggunakan metode pelatihan. Dan gunakan api yang sangat kuat untuk membakar buah hunyuan. Tapi itu tidak menimbulkan reaksi apapun terhadap buah hunyuan. Hal ini sangat sulit mereka pahami. Jika itu ada di dalam tungku alkimia. Kalau dibakar saja seperti ini, buah hunyuan akan meledak kapan saja. Dibutuhkan nyala api yang sangat tepat untuk memurnikan buah hunyuan secara perlahan menjadi bubuk obat. Ini tidak berarti apinya harus sangat kuat. Tapi api yang digunakan Chen Xiang sekarang sangat kuat. Secara bertahap meningkat. Sepertinya hunyuan kuo sedang bertahan. Dan Chen Xiang menyerang dengan api. Mata Li Baojun tidak pernah berkedip melihat buah hunyuan di tangan Chen Xiang. Karena dia pernah mendengar tentang metode pembuatan alkimia ini. Hanya saja dia menampiknya saat itu. Saya merasa itu hanyalah ilusi alkimia. Tidak ada sama sekali. Dan itu tidak mungkin ada. Karena itu sepenuhnya menumbangkan metode alkimia tradisional. Tapi sekarang Chen Xiang menggunakan metode ini untuk memurnikan pil tingkat surga. Dia tahu ada keuntungan dari pendekatan ini. Artinya Anda tidak perlu menggunakan metode pelatihan. Dia tidak tahu secara spesifik. Chen Xiang tidak dapat sepenuhnya berhasil memurnikan buah hunyuan beberapa kali sebelumnya. Semuanya membuat buah hunyuan meledak. Hanya sebagian yang tersisa. Kali ini dia harus berhasil sepenuhnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Wang Qiongjin dalam bentuk terkuatnya. Kekuatan suci menyerang roh obat buah hunyuan dalam satu pukulan. Api alam semesta terus membakar pertahanan buah hunyuan. Kedua kekuatan bekerja sama secara diam-diam untuk menerobos pertahanan Hunyuanguo. Untuk memurnikannya menjadi bubuk. Kemudian masukkan ke dalam tungku alkimia untuk dimurnikan. Kompresi. Keluarkan seluruh potensi kekuatan buah hunyuan. 2 jam berlalu. Buah hunyuan di tangan Chen Xiang tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Terdapat banyak bintik emas di permukaan buah hunyuan. Cahaya dari titik-titik ini adalah yang paling menyilaukan. Semburan cahaya keemasan ini berlangsung sesaat. Saat ini, dahi Chen Xiang juga dipenuhi keringat. Setelah cahaya keemasan menghilang, ada banyak retakan di permukaan buah hunyuan. Kemudian ia runtuh ke dalam sedikit demi sedikit. Akhirnya berubah menjadi tumpukan bubuk emas. Di saat yang sama, ia juga dikelilingi oleh kabut emas yang sangat kaya. Chen Xiang menghela nafas panjang. Karena dia berhasil. Akhirnya, dia berhasil menyempurnakan buah hunyuan ini. Dia sangat senang. Dia memasukkan buah hunyuan yang telah dimurnikan ke dalam tungku harta karun Yanlong. Lalu ada akar pohon hunyuan. Hanya butuh 2 jam untuk memurnikan buah hunyuan. Kecepatan ini membuat banyak raja alkimia membuka mulut karena terkejut. Semua raja alkimia bisa memurnikan ramuan tingkat surga. Mereka juga telah memurnikan buah hunyuan ini. Bahkan lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil Ascension. Waktu yang dibutuhkan tidaklah singkat. Setidaknya akan memakan waktu 2 hari 2 malam. Saya melihat Chen Xiang memurnikan akar pohon hunyuan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Semua orang menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Setelah memurnikan akar pohon hunyuan, kemudian masukkan ke dalam tungku alkimia untuk menyelesaikan kondensasi ramuan terakhir.
Namun banyak alkemis juga melihat bahwa ada banyak masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan metode ini. Bab 1225 apa hasilnya? Banyak alkemis di tempat kejadian sedang mendiskusikan novel Chen Xiang dan teknik alkimia yang kuat. Karena ini tidak memerlukan penggunaan latihan. Bagaimana dia menggunakan api untuk memurnikan buah hunyuan? Saat dia menggunakan api, apinya sangat kuat. Secara logika, tidak akan berhasil membakar buah hunyuan dengan cara ini. Pada akhirnya tidak akan meledak. Itu baru saja tersebar. Dia juga perlu mengontrol bahan obat tambahan di tungku alkimia dan energi spiritual obat serta bubuk obat dari buah hunyuan di dalamnya. Keduanya pasti akan bertentangan di dalam. Perbarui sesegera mungkin, ini itu membutuhkan semangat yang sangat kuat untuk mendukungnya. Kuncinya adalah cara yang dia gunakan untuk menghaluskan buah hunyuan dari luar. Ini jelas tidak sesederhana menggunakan api untuk membakarnya. Yang kita lihat hanyalah permukaannya saja, sederhana. Ini adalah metode yang diciptakan oleh Chen Xiang melalui pemahamannya tentang teknik pemurnian surgawi. Formula yang digunakan saat memurnikan bahan obat semuanya berasal dari seni pemurnian surgawi. Hanya Wu Qianqian yang mengetahui sesuatu. Karena Chen Xiang menyuruhnya menggunakan metode ini sebelumnya. Harus memiliki api yang kuat dan kesadaran spiritual. Dia tidak punya masalah dengan nyala api yang kuat. Karena dia punya cara untuk meningkatkan jiwa apinya. Hanya saja dia perlu bekerja keras pada kesadaran spiritualnya. Dia juga ingin melakukannya sebelum naik. Dapat memurnikan pil tingkat surga. Jika saatnya tiba, saya akan bisa hidup bahagia di surga. Wang Qiangjin melihat Chen Xiang mendapatkan buah hunyuan dengan begitu cepat. Tekanannya tiba-tiba menjadi kuat. Jika dia benar-benar kalah dari Chen Xiang, dia benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Sebelumnya, dia terus mengatakan bahwa kompetisi Chen Xiang merupakan penghinaan terhadap statusnya. Dikatakan bahwa Chen Xiang bahkan bukan seekor serangga. Jadi dia tidak bisa kalah. Mudah bagi Chen Xiang untuk memurnikan akar pohon hunyuan. Selama pemurnian, pembuluh darah ketuhanan Yin dan Yang di tubuhnya akan menghasilkan perasaan yang luar biasa. Hal ini memungkinkan dia untuk memiliki hubungan yang lemah dan indah dengan roh obat di akar pohon hunyuan. Saat dia menggunakan api untuk menghaluskan akar pohon hunyuan, Anda tidak akan menghadapi perlawanan sekuat itu. Dapat dikatakan dapat disempurnakan dengan sangat mudah. Yang perlu dia lakukan hanyalah membakar perlahan dengan api. 1 jam. Akar pohon hunyuan hitam di tangan Chen Xiang berubah menjadi seputih salju. Lalu pecah. Itu berubah menjadi tumpukan bubuk putih yang berputar perlahan. Energi spiritual obat di luar juga berputar. Tampak seperti pusaran kecil yang memancarkan cahaya putih. Chen Xiang memasukkan akar pohon hunyuan yang halus ke dalam tungku alkimia. Saat ini, ia telah memasuki tahap kondensasi. Mulailah merakit semuanya di tungku alkimia. Pembaruan pertama hanya membutuhkan waktu 3 jam. Kita telah sampai pada tahap ini. Semua orang mengeluarkan seruan terkejut. Saat ini, banyak alkemis yang ingin mempelajari teknik alkimia ini. Tapi mereka semua tahu kalau ini pasti rahasia orang lain. Tentu tidak mudah untuk mempelajarinya. Kecuali Anda pergi ke Jianglongmen. Kali ini kuil Dewa Api menembak dirinya sendiri. Awalnya, mereka sangat ingin mengalahkan Jianglongmen. Menangkan banyak ramuan lagi. Tapi sekarang saya tidak menyangka mereka sudah kehilangan setengahnya. Chen Xiang sedang melanjutkan dengan sangat hati-hati saat ini. Perbarui sesegera mungkin tetapi meskipun sekarang diledakkan, dia juga bisa memperbaikinya lagi. Tidak ada batasan dalam aturan. Asalkan kualitas, kuantitas dan waktu produksi obat mujarab lebih baik dari pihak lain, Anda masih bisa menang. Waktu yang dibutuhkan untuk memadatkan obat mujarab tidak terlalu lama. Tapi ini bila menggunakan metode latihan. Tapi metode pemurnian ilahi yang digunakan Chen Xiang sekarang membutuhkan waktu. Wang Qiangjin selalu khawatir Chen Xiang akan berlatih lebih cepat darinya. Tapi sekarang dia telah melihat Chen Xiang selama 2 jam. Kondensasi obat mujarab belum berhasil. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Saya merasa jauh lebih lega. Dia berpikir meskipun Chen Xiang cepat,
Saya khawatir kualitas dan kuantitas ramuan yang dihasilkan tidak lebih baik dari miliknya. Begitu lama. Tak satu pun dari mereka melihat tungku pil Chen Xiang bergetar. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi di dalam tungku alkimia. Jika itu normal, saat menyempurnakan tingkat surgawi dan Ningdan, tungku alkimia akan sedikit bergetar. Lepaskan kekuatan di dalam tungku alkimia dengan mengocoknya. Terutama jenis tungku pil yang digunakan Chen Xiang sekarang. Jika tidak bergetar, dapat terekspos kapan saja. Artinya energi yang terisi di dalamnya tidak dapat dibuang. Tapi kalau mau meledak, pasti sudah meledak. Tapi Chen Xiang bertahan begitu lama. Li Baojun dan Wu Qianqian segera memikirkan sesuatu. Mereka semua sangat familiar dengan hasil alkimia Chen Xiang. Kualitas tinggi. Keluar dari dando. Kecepatan tinggi. Bisa dikatakan sempurna. Tapi sekarang tungku pil Chen Xiang tidak bergetar. Energi di dalamnya tidak dilepaskan. Ini menunjukkan bahwa Chen Xiang memampatkan semua energi yang perlu dilepaskan. Update pertama dilakukan hanya untuk menghadirkan dando. Saat membuat alkimia, energi spiritual obat di dalamnya adalah yang paling kejam. Dan itu akan berubah menjadi energi dahsyat yang mengamuk di dalam tungku alkimia. Apalagi saat membuat alkimia. Secara umum, alkemis membuat tungku alkimia bergetar. Lepaskan kekuatan ini sedikit demi sedikit. Pastikan keberhasilan kondensasi ramuan. Chen Xiang tidak melakukan ini. Hanya untuk menghasilkan lebih banyak ramuan. Sekarang dia punya waktu. Namun dia ingin menang lebih teliti. Jadi dia memanfaatkan waktu. Biarkan dia menyempurnakan Hunyuan dan yang lebih sempurna. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hari sudah gelap dalam sekejap mata. Tapi Chen Xiang masih sama. Tidak ada pergerakan di tungku alkimia juga. Tapi itu masih berjalan di dalam. Semua orang tiba-tiba meragukan teknik alkimia baru Chen Xiang. Sebelumnya terasa cepat. Namun kini sepertinya tidak ada keuntungannya. Pil kondensasi sebenarnya memakan waktu lama. Melihat Chen Xiang tidak berhasil memadatkan pil dengan kecepatan yang sangat cepat, Wang Qiangjin dan orang-orang dari kuil api tiba-tiba merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk menang. Karena orang-orang yang datang bersama Wang Qiangjin, mereka semua adalah orang kepercayaan yang dibawa oleh Wang Qiangjin dari surga. Semua orang tahu tingkat alkimianya. Terutama pil tingkat surga. Ini hampir fajar. Chen Xiang masih menutup matanya. Duduk di sana dengan ekspresi tanpa ekspresi. Suntikan api ke dalam tungku alkimia. Pada saat ini, tungku alkimia Wang Qiangjin tiba-tiba mulai bergetar. Biarkan mata mereka yang telah menunggu bersinar. Mereka menunggu Chen Xiang tetapi sangat kecewa. Tidak ada gerakan sama sekali. Namun kini Wang Qiangjin benar-benar menyusulnya. Meskipun tahap kondensasi obat mujarab terjadi beberapa saat kemudian. Tapi pada akhirnya, itu cukup untuk memadatkan pil lebih cepat dari Chen Xiang. Wang Qiangjin mulai meremehkan Chen Xiang lagi. Karena dia merasa keterampilan alkimia Chen Xiang tidak lebih dari itu. Pada akhirnya masih membutuhkan waktu yang sama. Itu terlihat lebih baik. Itu sangat ringan. Hangatnya sinar matahari di pagi hari menyinari lokasi kompetisi. Semua orang khawatir saat ini. Karena tungku alkimia Wang Qiangjin bergetar semakin hebat. Ini adalah momen kondensasi terakhir yang melepaskan terlalu banyak energi. Membutuhkan pelepasan. Dengan kata lain, Wang Qiangjin akan segera berhasil memadatkan ramuan tersebut. Tungku pil seputih salju milik Wang Qiangjin bergetar hebat. Tiba-tiba berhenti. Wang Qiangjin membuka matanya. Wajahnya penuh kegembiraan. Tapi Chen Xiang belum selesai. Mata masih tertutup. Saya pikir kamu sangat kuat. Itu saja. Wang Qiangjin membuka tungku alkimia. Keluarkan 2 pil Hunyuan emas. Saya melihat 2 pil Hunyuan yang berkualitas tinggi dan menakutkan ini. Semua orang berseru. Pil Hunyuan hanya dapat menghasilkan 1 pil. Wang Qiangjin hanya menghabiskan 1 hari 1 malam untuk memurnikan 2 pil. Kuil api kalah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, paling banyak hanya ada 2. Tapi waktu lebih lambat dari lawannya. Awalnya, kupikir dia sangat kuat.
Tapi aku tidak menyangka kalau dia hanya berpura-pura. Itu saja. Pada saat ini, semua orang berpaling ke kuil api. Saya berharap saya bisa segera menceburkan diri ke kuil api. Karena di sana ada yang bagus sekali. Dan seorang alkemis yang kuat. Bab 1226 Cahaya Alkimia. Chen Xiang belum selesai menyempurnakannya. Seseorang telah memintanya untuk menyerah. Karena menurut pendapat mereka, Chen Xiang tidak memiliki peluang untuk menang. Wang Qiangjin menatap Chen Xiang dengan sepasang mata dingin. Metode pemurnian bahan obat Chen Xiang sebelumnya masih sangat kuat. Bahkan orang-orang seperti Wang Qiangjin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika itu dia tidak bisa meletakkan bahan obat di telapak tangannya untuk memurnikannya seperti yang dilakukan Chen Xiang sebelumnya. Anda harus tahu bahwa itu adalah bahan obat tingkat surga. Sangat sulit untuk dihadapi. Tapi Chen Xiang hanya butuh waktu singkat untuk menyempurnakan dua bahan obat utama. Perbarui poin ini sesegera mungkin. Wang Qiangjin harus mengagumi Chen Xiang. 1 jam setelah Chen Xiang selesai berlatih dengan Wang Qiangjin, akhirnya membuka mataku. Melihatnya terlihat begitu tenang. Sepasang mata memancarkan kepercayaan diri. Banyak orang menggelengkan kepala. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Anda hanya dapat menyempurnakan 2 pil Hunyuan berkualitas tinggi bahkan jika Anda mati. Tetapi yang lain lebih cepat dari Anda. Anda pasti akan kalah. Kecuali Anda dapat menyempurnakan 3 pil Hunyuan. Tapi itu tidak mungkin. 2 bahan obat utama Hunyuan dan persis seperti itu. Sulit untuk memadatkan 3 pil. Bahkan ahli ramuan tertinggi pun tidak dapat melakukan ini. Akui kekalahan. Bagaimanapun, Anda Sekte Jianglong memiliki kesempatan lagi. Ini bukan kerugian total, kamu menang 1 dan kalah 1. Ini sudah seri. Mulailah dari awal. Orang tua dari kuil api diam-diam bahagia. Karena dia masih punya peluang untuk mengalahkan Li Baojun. Saat ini, dia yakin kuil api telah hilang. Kami harus terus berkompetisi selanjutnya. Hingga salah satunya mampu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Kompetisi telah berakhir. Chen Xiang menghela nafas ringan. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu bersaing lagi. Kamu sudah kalah. Dia membuka tutup tungku alkimia. 4 sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tungku alkimia. Menembak langsung ke langit. Itu juga disertai dengan aroma obat yang kuat. Lihat 4 sinar cahaya obat mujarab itu. Semua orang sangat ketakutan. Terutama para alkemis tua itu. Itu Dang Wang. Aku tidak menyangka Dang Wang yang legendaris ini benar-benar ada. 4 pil Hunyuan. Ini tidak mungkin. Saya pasti salah melihatnya. Lampu pil muncul. Ini menunjukkan bahwa kualitas pil ini telah mencapai puncaknya. Ini adalah kualitas puncak dari pil tingkat surga. Itu bisa dikatakan bahwa pil ini karena luar biasa dan suci, ia melahirkan cahaya suci. Pada saat tungku alkimia dibuka, cahaya alkimia akan disemprotkan. Di dalam tungku alkimia yang kualitasnya tidak terlalu bagus. 4 pil ditangguhkan, diselimuti cahaya keemasan kabur. Ketika saya melihat bahwa itu memang 4 pil Hunyuan. Semua orang tercengang. Kejutan di hati saya sulit digambarkan dengan kata-kata. Hunyuan dan dapat disuling menjadi 2 pil. Dia sudah memiliki keterampilan yang luar biasa. 3 pil. Tapi itu mungkin saja. Tapi semua orang mengira hanya alchemist yang bisa melakukannya. Perbarui sesegera mungkin tetapi orang ini di depan saya. Saya sebenarnya membuat 4 pil. Dan masih bisa memancarkan cahaya obat mujarab. Teknik alkimia Chen Xiang. Ini telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman setiap alkemis tentang alkimia. Itu sepenuhnya melanggar aturan alkimia. Wang Qiangjin juga terkejut dan membuka sedikit mulutnya yang kering. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Belum lagi 4 pil. Bicara saja tentang lampu obat mujarab. Sangat mungkin untuk mengalahkannya. Biarpun lawannya bisa memurnikan 2 pil. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Hanya dari segi kualitas. Itu akan membuatnya kalah. Tidak ada metode pelatihan yang digunakan. Tapi dia menyempurnakan tungku pil yang mengejutkan. 4 pil Hunyuan.
Dan diiringi dengan kemunculan Dang Wang. Kekuatan yang dia tunjukkan. Orang mengira dia adalah keturunan Alchemy Saint. Kamu kalah. Li Baojun tertegun untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata perlahan. Ini dia. Wang Qiongjin melemparkan tas penyimpanan ke Li Baojun. Ini mengandung ramuan dalam jumlah besar. Dapat dikatakan bahwa kuil api mengalami kekalahan telak kali ini. Mereka semua dikalahkan oleh lawan dengan selisih yang sangat besar. Mereka awalnya ingin menimbulkan masalah. Namun saya tidak menyangka pada akhirnya saya kalah dan lari dengan putus asa. Chen Xiang ingin menyempurnakan pil tungku ini. Konsumsinya sangat besar. Dia baru saja menyapa Li Baojun dan Wu Qianqian. Aku bergegas kembali ke kamarku untuk beristirahat. Bajingan kecil. Kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bahkan Sumei Yao. Saya tidak tahu bagaimana Chen Xiang melakukan ini. Tingkat ini. Tidak ada keraguan bahwa ia dapat bersaing dengan orang-orang suci obat mujarab itu. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Jika Anda bersaing dengan orang-orang itu untuk menyempurnakan Hunyuan Dan. Bahkan jika Chen Xiang tidak menang. Dan tidak akan pernah kalah. Sumei Yao pernah berada di dunia ramuan di atas surga. Mengetahui bahwa level Chen Xiang saat ini telah melampaui banyak alkimia abadi di surga. Hanya saja level pil yang bisa dia saring saat ini masih rendah. Tapi itu pasti bisa berkembang di masa depan. Anda harus tahu bahwa Chen Xiang masih sangat muda sekarang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, batas maksimum bahan obat Hunyuan Dan adalah 3,5 pil. Tetapi ketika saya memasukkan bahan obat tambahan sebelumnya, saya memasukkan lebih banyak. Menertawakan saya. Saya bisa membuatnya pil Hunyuan keempat. Itu semua berkat bahan obat tambahan ini. Sedangkan untuk lampu pil, saya tidak tahu bagaimana tampilannya. Sumei Yao berkata, selama itu pil di atas pil tingkat surga. Kualitasnya melebihi yang terbaik. Ini mencapai kualitas puncak. Itu saja. Dan cahaya akan muncul. Sister Mei Yao. Saya pasti akan mengajari Anda di masa depan. Chen Xiang tersenyum. Chen Xiang beristirahat selama lebih dari 1 jam. Lalu datanglah ke aula kecil di luar. Wu Qianqian dan Li Baojun keduanya ada di sini. Keduanya sedang mendiskusikan alkimia. Setelah melihat Chen Xiang keluar dengan penuh energi. Mereka semua berdiri. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya mungkin harus pergi sebentar. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat kepada Anda prinsip-prinsip metode pemurnian ilahi saya. Wu Qianqian dan Li Baojun mengangguk. Tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi. Chen Xiang menjelaskan metode pemurnian ilahi secara rinci. Kemudian beberapa poin penting dijelaskan. Setelah mendengarkan, Wu Qianqian dan Li Baojun sama-sama menatap Chen Xiang dengan mata aneh. Karena metode pemurnian alkimia Chen Xiang ini sangat berbeda. Dia bahkan berpikir untuk berurusan dengan roh obat dalam bahan obat secara langsung. Ada juga kesadaran spiritual Chen Xiang. Pastinya sangat ampuh. Karena tidak satupun dari mereka dapat memenuhi persyaratan yang dikatakan Chen Xiang. Kesadaran spiritual mereka saja tidak cukup. Sepertinya Anda hanya dapat menggunakan metode pemurnian ilahi ini dengan meningkatkan kesadaran spiritual Anda. Li Baojun sedikit kecewa. Namun menurutnya ini juga normal. Metode pemurnian ilahi dapat menggantikan metode pemurnian yang rumit. Hal ini juga memerlukan kontribusi dari aspek lain. Wu Qianqian telah lama mengetahui bahwa ini memerlukan banyak kesadaran spiritual. Jadi dia siap secara mental. Di masa depan, menumbuhkan kesadaran spiritual juga akan menjadi tujuan utamanya dalam berlatih. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kesadarannya pada saat yang bersamaan. Dia juga bisa menguasai teknik alkimia ajaib ini. Chen Xiang berkata, dalam periode waktu berikutnya, kuil api tidak akan menyerang benua Chen Wu terlalu cepat. Mereka hanya kehilangan begitu banyak ramuan. Untuk mendukung mereka, mereka juga akan jangan berani main-main. Wu Qianqian adalah orang pertama yang pergi. Dia masih memiliki banyak hal untuk diatur di Danxiang Taoyuan. Li Baojun hanya perlu membawa pil dalam jumlah besar. Harus dialokasikan. Juga sibuk.
Kumpulan obat mujarab itu semuanya tingkat prefektur atau tingkat lebih rendah. Tidak ada bahan obat surgawi. Namun jumlahnya sangat besar. Bisa menang. Hal ini dapat memungkinkan sekte Jianglong untuk mengembangkan murid yang lebih berprestasi. Bab 1227 Kaisar Alkimia. Chen Xiang menjauh dari kota Jianglong. Datang ke tempat yang sangat terpencil. Sebuah ruangan batu besar digali jauh di bawah tanah. Kemudian keluarkan monumen Dewa Penekan Surga. Dia mendapatkan monumen penekan surga ini. Belum mempelajarinya dengan cermat. Monumen Dewa Penekan Surga ini sangat sakti. Selain itu, juga merupakan senjata yang dapat menahan formasi senjata sakti. Terakhir kali, formasi super kuat dari Gunung Suci Sisuan dan Gunung Api dihancurkan oleh monumen ilahi penekan surga ini. Pasti ada sesuatu yang kuat di dalam monumen Dewa Penekan Surga ini. Selama menyerap energi dalam jumlah besar, ia dapat melepaskan kekuatan es yang kuat. Ia dapat membekukan segalanya, kata Chen Xiang. Tujuan awal dari monumen penekan surga ini adalah untuk menekan langit es. Membuat langit es lebih stabil. Dapat melepaskan kekuatan es dan dingin sepanjang tahun. Tapi saya tidak menyangka akan jatuh. Di luar Jiutian. Kaisar Tian. Kata Bai Youyo. Chen Xiang mengeluarkan sarung pedang naga es. Sarung ini adalah kunci peti harta karun. Kini dia masih memiliki 2 peti harta karun yang belum dia buka. Diperbarui sesegera mungkin, tetapi energi dalam sarung naga es sulit untuk diisi ulang. Jadi dia ingin mencobanya dengan monumen Dewa Penekan Surga ini. Namun tidak dalam waktu singkat. Isi sarung naga es dengan energi. 3 peti harta karun diperoleh dari Chaos Mountain. Dia membuka salah satunya. Ada palu master di dalamnya. Dan pasti ada hal-hal baik di 2 sisanya. Jadi saya selalu memikirkannya. Awalnya, dia berencana menggunakan energi yang diambil dari Xuan Bing untuk mengisinya. Tapi itu tidak berhasil. Chen Xiang meletakkan tangannya di monumen Dewa Penekan Surga. Pembaruan pertama mulai menyuntikkan energinya sendiri ke dalamnya. Bagian atas monumen penekan surga memang mengeluarkan semburan kekuatan dingin yang kuat. Biarkan dinding ruang batu jauh di bawah tanah tertutup embun beku. Setelah itu kekuatan es yang sangat kuat dilepaskan dari puncak monumen penekan surga. Dia buru-buru mengaktifkan seni iblis melahap. Seraplah. Kemudian dia mengarahkan kekuatan es itu ke sarung naga es di tangannya. Ada berita, perbarui sesegera mungkin. Chen Xiang langsung senang. Sarung pedang naga es di tangannya memancarkan cahaya redup. Dikelilingi oleh kabut putih dingin yang samar. Dia tidak menyangka hal itu akan berhasil. Dan kecepatan pengisiannya juga sangat cepat. Pengisian ulang sangat cepat. Tapi Chen Xiang juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Hanya saja tidak lama. 70 hingga 80% energi di tubuhnya hilang. Untungnya, dia memiliki banyak ramuan untuk memulihkan energinya. Minumlah pil itu. Anda dapat memulihkan diri dengan bermeditasi dan mengatur napas. Kemudian lanjutkan mengisi kembali sarung naga es. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Seharusnya tidak lebih buruk dari palu pengrajin ilahi, pikir Chen Xiang penuh semangat di dalam hatinya. Palu pengrajin ilahi sudah menjadi benda yang sangat kuat di matanya. Dia merasa bahwa harta karun di kedua peti harta karun itu seharusnya tidak lebih kuat dari palu pengrajin ilahi. 3 hari berlalu. Kekuatan sedingin es yang aneh di sarung naga es telah kembali ke kondisi maksimalnya. Pembaruan pertama dia segera mengeluarkan peti harta karun. Dengan penuh semangat. Masukkan sarung naga es ke dalam lubang kunci itu. Lalu dia dengan hati-hati memutar sarung naga es. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa kekuatan sarung naga es dengan cepat terkuras habis. Setelah terdengar bunyi klik, semua kekuatan di sarung naga es telah hilang. Dan peti harta karun telah dibuka. Chen Xiang membuka tutupnya dengan penuh semangat. Hanya ada selembar kertas menguning di dalamnya. Ternyata itu adalah selembar kertas. Tapi Chen Xiang tidak kecewa. Jadilah yang pertama memperbarui jika ada kekuatan magis yang kuat yang tercatat di dalamnya. Maka makalah ini sangat berharga. Makalah ini sangat besar. Bentuknya seperti meja bundar besar jika dibuka rata. Dan itu masih bulat.
Chen Xiang melihat hal-hal di kertas ini dengan hati-hati. Ternyata itu adalah peta. Dia tidak mengenali satupun nama tempat yang tertera di sana. Tempat apa ini? Chen Xiang menyentuh dagunya. Lihatlah nama-nama tempat itu. Peti harta karun ini sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Peta ini pasti kuno. Nama tempat di dalamnya mungkin sudah lama diubah. Selain itu, medan yang digambar di peta juga akan banyak berubah. Tidak mudah menemukan tempat yang sesuai dengan peta ini. Bukankah itu hanya peta yang rusak? Long Sui berkata dengan sangat kecewa. Dia sudah menantikan hal ini sejak lama. Ternyata itu hanya peta yang rusak. Setelah Chen Xiang berbalik, hanya sebuah pola yang terlihat. Pola ini berbentuk lingkaran. Besarnya sebesar baskom. Tapi polanya terlukis di dalamnya. Namun bentuknya seperti ceker ayam yang tercakar sembarangan. Saya tidak tahu apa arti dari pola-pola itu. Dan itu juga bukan pola spiritual. Hei, pola ini kelihatannya familiar. Biarkan aku memikirkannya, kata Sumeyao tiba-tiba. Setelah Chen Xiang menunggu beberapa saat, dia takut dengan teriakan Sumeyao yang tiba-tiba. Dia berseru, saya ingat asal-usul pola ini. Itu adalah simbol unik Kaisar Alkimia saat itu. Apa? Silakan baca lebih banyak bab lebih cepat. Siapa Kaisar Alkimia? Chen Xiang sangat terkejut melihat Sumeyao. Menurutku, Kaisar Alkimia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Entahlah. Aku hanya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat kuat dalam bidang alkimia. Dia melampaui keberadaan alchemy saint. Jadi dia disebut Kaisar Alkimia. Tapi itu hanya legenda. Tuanku memberitahuku tentang Kaisar Alkimia pada waktu itu. Dan pola ini adalah sesuatu yang bisa dia gambar. Yang saya lihat sangat kecil. Tapi yang ini sangat besar. Jadi saya tidak memikirkannya untuk sementara waktu, kata Sumeyao. Chen Xiang melihat pola seperti gambar hantu. Dia merenung, mungkinkah kaisar dan ini juga salah satu dari 9 kaisar dan 10 raja? Saya tidak tahu apa kekuatan orang ini. Peta ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Meskipun kuil api dalam jangka pendek tidak akan ada serangan di benua Chenwu dalam waktu ini. Tapi Chen Xiang khawatir mencari harta karun menurut peta ini. Anda tidak akan bisa kembali lagi saat itu. Itu masalah. Mari kita buka peti harta karun yang tersisa dulu. Saya harap ini bukan penipuan. Naga Es mengatakan pada saat itu bahwa isi peti harta karun ini tidak terlalu bagus, kata Long Sui. Chen Xiang menyimpan petanya. Jika dia pergi, saya masih harus mencari tahu nama-nama tempat itu. Pencariannya juga memakan waktu cukup lama. Dia terus menggunakan monumen penekan surga untuk memulihkan kekuatan sarung naga es. Segera. 3 hari berlalu. Energi dalam sarung naga es terisi kembali. Akhirnya peti harta karun terakhir bisa dibuka. Karena isi peti harta karun terakhir kali tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Chen Xiang tidak bersemangat seperti terakhir kali-kali ini. Tetapi meskipun peti harta karun yang tersisa tidak dapat menghasilkan hal-hal baik, dia tidak akan terlalu kecewa. Karena dia sudah mendapatkan palu pengajin ilahi sebelumnya. Itu membuatnya sangat puas. Ini yang terakhir, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Chen Xiang memutar sarungnya. Lepaskan semua kekuatan di sarungnya. Yang mengejutkannya kali ini adalah tutup peti harta karun tiba-tiba terbuka. Saya melihat semburan cahaya merah memancar keluar dari dalam. Kemudian belati berwarna merah darah melayang dari kotak harta karun. Ujung belati menghadap Chen Xiang. Menusuk dengan keras. Membuka peti harta karun secara tak terduga mengungkapkan senjata pembunuh seperti itu. Hanya aura jahat itu. Hal ini membuat Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman. Belati itu terbang ke arahku dengan cahaya darah yang menyilaukan dan jahat. Chen Xiang tidak punya waktu untuk menghindar. Disitulah belati itu menusuk dadanya. Namun, Xuanmu Diamond Armor miliknya segera muncul. Memblokir serangan fatal ini. Bab 1228 Belati Misterius. Melewatkan satu pukulan. Belati yang penuh energi iblis juga jatuh ke tanah. Cahaya merah darah jahat di atas menghilang. Tampilannya tidak ada bedanya dengan belati biasa.
Tapi pemandangan tadi membuat Chen Xiang kaget. Jika bukan karena Xuanwu Diamond Armor muncul dengan cepat. Setelah dia merasakan belati itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu pasti akan melepaskan energi iblis yang kuat. Mengamuk di dalam dirinya. Hancurkan dantiannya. Hancurkan laut ilahinya. Risiko yang luar biasa, pukulan tadi, saya khawatir bahkan Dewa Abadi akan menderita karenanya, kata Chen Xiang dengan ketakutan yang masih ada. Lalu dia mengambil belati itu. Kecuali ada yang tenggelam. Itu benar-benar terlihat seperti belati biasa. Hanya saja bentuknya agak tua. Pengerjaannya agak kasar. Benda ini pasti digunakan oleh seorang kultivator iblis yang kuat. Itu adalah senjata iblis yang telah ditempa dengan energi iblisnya sendiri selama bertahun-tahun. Bahkan seorang pengrajin dewa tidak dapat membuatnya dalam waktu singkat. Siapa sekuat ini? Di mana adalah penggarap iblis? Bai Youyou selesai. Lalu dia merenung. Memikirkan kembali beberapa rahasia kuno yang katanya dia ketahui. Kotak harta karun ini ditinggalkan ketika Kaisar Tian dihancurkan. Seharusnya itu milik orang-orang kuat pada masa itu. Kita pasti tidak akan tahu berapa banyak orang kuat yang ada pada waktu itu. Mungkin Duan Chong atau Bai Hu akan tahu. Sukata Mei Yao. Di antara 9 langit dan 10 raja, akankah ada Kaisar Iblis? Mungkin belati itu ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Long Sui menebak, saya pikir hanya seorang pembudidaya iblis tingkat itu yang dapat mengubah belati biasa menjadi iblis. Kaisar. Ini sangat kuat. Chen Xiang memegang belati. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Tanamkan semangat. Saya melihat belati itu sekali lagi memancarkan cahaya merah darah. Tapi itu sangat lemah. Namun setelah itu cahaya merah muncul di belati tersebut. Tapi Chen Xiang merasa belati ini sangat kuat. Dia membelai ringan dinding batu. Saya melihat nafas yang tak terlihat terbang keluar. Itu benar-benar meninggalkan goresan yang dalam di dinding batu. Sungguh menakjubkan. Mungkin itu benar-benar milik seorang kaisar iblis. Saya tidak tahu apakah ada seorang kaisar iblis di antara 9 kaisar dan 10 raja. Bai Youyou adalah seorang pembudidaya iblis. Jadi dia sangat penasaran dengan kaisar iblis ini. Dia juga merasa seharusnya ada. Chen Xiang berkata, tanyakan saja pada Bai Hu. Bagaimanapun, saya ada hubungannya dengan dia. Belati ini adalah hal yang baik. Jika Anda bertemu dengan pembudidaya iblis di masa depan, gunakan ini untuk menakut-nakuti mereka. Untuk peti harta karun terakhir ini, Chen Xiang merasa sangat puas. Untuk mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan peta dan belati, dia harus menemukan Bai Hu. Tempat di mana alam misterius macan putih berada. Tepat di tepi benua Chenwu. Namun orang awam belum mengetahui bahwa ada alam misterius di sana. Bahkan jika kamu tahu, tidak bisa masuk juga. Chen Xiang memiliki senjata ilahi macan putih. Jadi dia datang ke sini. Selama Anda merasakan alam misterius, lepaskan kekuatan. Itu bisa membuka pintu ke alam misterius macan putih. Alam misterius macan putih menjadi semakin indah. Ini seperti surga. Begitu Chen Xiang masuk, dia muncul di lautan bunga. Dia berdiri di atas bukit. Hirup udara harum disertai harumnya bunga dengan rakus. Melihat hamparan bunga berwarna-warni yang luas di kejauhan. Melalui dataran yang indah dan penuh warna ini, dia memasuki hutan. Pohon-pohon yang tinggi dan lurus tersusun rapi. Hutan ramai dengan kicauan berbagai jenis burung. Ini membawa vitalitas yang tak terbatas. Seseorang masuk. Pemimpin klan perang macan putih. Bai San berani segera datang. Dia juga tahu bahwa Chen Xiang ada di sini. Jadi tidak terlalu membuat stres. Aku benar-benar ingin tinggal di sini bersamamu sebentar. Chen Xiang melihat Bai San. Lalu dia menghela nafas. Sama-sama selalu. Bai San memperlakukan Chen Xiang seperti rekannya. Karena dia tahu bahwa Chen Xiang telah memperoleh senjata ilahi macan putih. Anggota klan perang macan putih mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hanya dengan mengalahkan macan putih bisa didapatkan. Bai Hu telah berpindah tempat tinggalnya. Bukan di pohon besar sebelumnya.
Namun di sebuah rumah kecil yang sederhana, Chen Xiang tiba. Dia tidak terkejut. Harimau putih mengenakan kemeja putih. Meski dia memiliki kekuatan super, tapi itu tidak membuat siapapun merasakan paksaan. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Dia memiliki senyuman yang mudah didekati di wajahnya. Dia sedang duduk di tepi kolam. Sebenarnya memancing. Kucing putih besar suka makan ikan. Membosankan sekali, Long Shui bersenandung. Chen Xiang datang ke sisi Bai Hu. Juga duduk di tepi kolam. Dia dan Bai Hu sudah sangat akrab. Seperti teman. Jadi tidak perlu sopan. Kamu tidak datang untuk menyelamatkanku. Kamu adalah tetua agung dari sekte penakluk naga saya. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat, canda Chen Xiang. Bai Hu terkekeh, kamu adalah seorang master. Aku, tetua agung, tidak perlu mengambil tindakan. Lihat, bukankah kamu sudah keluar sekarang? Dan ini tidak buruk. Jika aku pergi untuk menyelamatkanmu, kamu boleh tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan kuil api. Jika Bai Hu pergi untuk menyelamatkan Chen Xiang, kuil api mungkin akan segera menghilang. Tersembunyi sampai mati. Tunggu sampai angin berlalu sebelum keluar. Kemudian sesuatu terjadi lagi. Sungguh merepotkan untuk segera memperbarui. Chen Xiang ingat bahwa dia ingin keluar dari masalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang, saya hampir tidak bisa keluar. Sangat sulit untuk keluar dari segel itu. Bai Hu mengganti tangannya untuk memegang pancing. Dia tersenyum dan berkata, tapi kamu belum keluar. Chen Xiang berbaring. Melihat langit biru di dalam alam misterius macan putih. Kedamaian di sini membuatnya mendambakannya. Namun dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk kehidupan yang tenang ini. Apakah kamu pernah membalas dendam pada kuil api? Bai Hu memandang Chen Xiang. Diminta. Tentu saja. Aku membunuh salah satu raja abadi mereka. Apa yang membuat mereka paling tertekan mungkin adalah kenyataan bahwa aku membunuh Kaisar Es sepenuhnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah aku. Mereka masih berpikir bahwa aku disegel. Chen Xiang tersenyum bangga. Kaisar Es, orang ini masih hidup, Bai Hu mengerutkan kening. Menarik pancingnya. Lalu dia melemparkan kailnya lagi. Mendengar tentang Kaisar Es, dia juga sangat terkejut. Apalagi dia dibunuh sepenuhnya oleh Chen Xiang. Kuil api ingin membangkitkan Kaisar Es. Tapi kebetulan aku tahu rencana mereka. Setelah aku keluar dari segel sialan itu, hal pertama yang kulakukan adalah mengirim Kaisar Es dalam perjalanannya. Bai Hu menarik napas. Berkata, Kaisar Es dan Kaisar Api memiliki hubungan yang baik. Kaisar Api seharusnya mendirikan Kaisar Api. Kaisar Api sudah setengah mati sekarang. Membangkitkan Kaisar Es memang akan menambah kekuatan yang kuat pada mereka. Qixi bertarung dengan Kaisar dua dari mereka saat itu. Tapi itu tidak membunuh mereka sepenuhnya. Pada level mereka, sulit untuk mati sepenuhnya. Saya tidak menyangka akan dibunuh oleh anak Anda. Bagaimana Anda melakukannya? Aku akan memberitahumu, kamu tidak akan membenciku. Ini adalah rahasia besar Chen Xiang. Tapi dia bisa mengaku pada Bai Hu. Karena ini juga bisa mendapatkan lebih banyak rahasia masa lalu dari mulut Bai Hu. Bai Hu berpikir sejenak. Saya tahu bahwa Chen Xiang memiliki banyak trik jahat. Tapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana Chen Xiang membiarkan Kaisar Es mati sepenuhnya. Bahkan 10 Kaisar Langit Qiji tidak dapat melakukan hal semacam itu. Jika tidak, Kaisar Es dan Kaisar Api tidak akan bertahan hingga era ini. Bab 1229 Kekuatan Hukum. Bai Hu memikirkannya sejenak. Saya masih berpikir lebih baik tidak mengetahuinya. Dia sudah melihat sesuatu di mata Chen Xiang. Kamu datang kepadaku, kamu tidak bisa begitu saja pamer bahwa kamu membunuh Kaisar Es. Bai Hu tidak bertanya kepada Chen Xiang bagaimana dia membunuh Kaisar Es. Chen Xiang melihat ke kolam. Dia mengambil segenggam rumput dan melemparkannya ke dalam. Lihatlah gelombang air yang beriak. Dia bertanya, jenis ikan apa yang ada di kolammu? Kamu sangat malas. Pasti ada ikan.
Bai Hu tersenyum, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku secara langsung. Berhentilah bertele-tele. Chen Xiang menggaruk kepalanya. Berkata, sekarang ada dua raja abadi yang kuat di kuil api. Jika mereka ingin menyerang benua Chenwu, akan sulit bagi saya untuk menghentikan mereka. Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di surga Kaisar Baru. Inilah sebabnya Chen Xiang datang ke sini untuk mencari harimau putih. Sebuah alasan. Jika sebelumnya, saya khawatir saya akan mengambil tindakan. Anda tidak perlu khawatir sekarang. Chen Xiang mendengar ini. Lebih bingung. Dia pernah merasakan bahwa Raja Abadi itu mengkhawatirkan sesuatu sebelumnya. Itu sebabnya saya sendiri tidak berani menyerang benua Chenwu. Kalau tidak, itu hanya masalah 1 atau 2 hari. Mereka tidak akan membiarkan kuil api kehilangan begitu banyak orang. Bai Hu berkata, di surga Kaisar Baru ini, sebuah hukum baru telah lahir. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius. Hukum ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan surga Kaisar Baru. Perbarui kekuatan hukum ini sesegera mungkin. Agar untuk itu lahir agar Kaisar Tian yang terlahir kembali dapat tumbuh di lingkungan yang lebih adil. Pada saat yang sama, Kaisar Tian yang baru tidak akan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Artinya, kekuatan hukum ini akan menangani raja-raja abadi itu. Jika raja-raja abadi itu jika raja mengambil tindakan, dia akan dihancurkan oleh kekuatan hukum ini. Chen Xiang diam-diam bahagia di dalam hatinya. Kekuatan hukum sangatlah misterius. Ini adalah kekuatan dahsyat yang membuat dunia tetap berjalan. Tidak tahu bagaimana itu ada. Tapi dia punya pemikirannya sendiri. Bai Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tentang menghancurkan Raja Abadi. Ini tentang menghancurkan dunia. Jika kekuatan hukum merasakan bahwa Kaisar Tian yang baru dan rapuh ini terancam oleh kekuatan yang kuat, kekuatan itu akan menghancurkan semua makhluk di dunia. Kemudian akan terlahir kembali makhluk hidup. Ini akan mencegah dunia ini terpecah lagi. Chen Xiang mendengar kata-kata ini. Terkesiap. Dia tidak lagi khawatir tentang Raja Abadi yang mengancam benua Chenwu. Tapi itu mengancam seluruh Kaisar Tian. Sungguh hal yang buruk. Jika itu berasal dari mulut orang lain. Chen Xiang mungkin menganggap ini sangat misterius. Tapi inilah yang dikatakan Bai Hu. Dia harus mempercayainya. Melihat wajah Chen Xiang, Bai Hu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir mereka akan mengambil tindakan dan mati bersamamu. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan dunia ini. Inilah sebabnya aku ada di dunia ini. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Keempat binatang itu hanyalah harimau putih yang masih di sini. Chen Xiang hanya berpikir bahwa dia dibunuh oleh orang yang lebih kuat. Baru saja terlahir kembali. Tapi sekarang sepertinya dia masih di surga kekaisaran ini. Saya khawatir ada hal lain yang terjadi. Kamu di sini, kamu menjaga Kaisar Tian baru, tanya Chen Xiang. Ini bukan untuk melindungi Kaisar Tian yang baru. Saya tidak memiliki kualifikasi. Saya juga tidak memiliki kekuatan. Jika saya dapat melindunginya, Kaisar Tian tidak akan hancur saat itu. Pembaruan segera. Saya hanya orang yang tidak beruntung. Dipaksa untuk tinggal dengan berbagai cara. Di sini, saya hanya bertanggung jawab untuk membuat Kaisar Tian yang baru tumbuh. Ketika Kaisar Tian yang baru matang, itu akan berada di luar kendali saya. Pada saat itu, kekuatan hukum tidak akan ada banyak orang yang lebih berkuasa. Bai Hu tersenyum pahit. Mengenai soal Sinti di Tian, itu semua di masa depan. Itu masih jauh. Saya tahu Raja Abadi itu tidak akan ikut campur. Chen Xiang merasa lebih nyaman. Penatua Agung. Perbarui urusan 9 kaisar dan 10 raja sesegera mungkin. Berapa banyak yang Anda ketahui? Tanya Chen Xiang. 9 kaisar dan 10 raja. Apakah ini pepatah yang telah diturunkan? Bai Hu tiba-tiba mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengar tentang 9 kaisar dan 10 raja. Tapi saya tahu 9 kaisar dan 5 dewa. 9 kaisar adalah di antara 9 orang-orang yang dinyatakan sebagai kaisar di wilayah kekuasaan mereka. 5 raja adalah 5 orang yang sangat berkuasa.
Mereka adalah orang-orang kuat yang belum menyatakan diri mereka sebagai kaisar dan dihormati oleh banyak orang. Mereka semua memiliki kekuatan yang sama. Teori 9 Kaisar dan 10 Raja diceritakan oleh Chen Xiang dari Lu Qinlian dan Duan Chong. Tapi jika menyangkut Baihu, tapi ada perbedaan besar. Baihu melanjutkan, mungkin beberapa catatan yang diturunkan terlalu tua, sehingga disalahartikan sebagai 9 Kaisar dan 10 Raja. Meskipun ada 9 langit dan 10 bumi, bagaimana orang yang menyebut dirinya Raja bisa dibandingkan dengan orang yang menyebut dirinya Kaisar? Chen Xiang mengangguk. Ditanya, jadi, apakah ada Kaisar Alkimia dan Kaisar Iblis di antara 9 Kaisar? Masuk akal. Sulit bagi Anda untuk mengetahui hal semacam ini. Selama bertahun-tahun, bahkan beberapa makhluk abadi di surga tidak dapat mengetahui hal semacam ini. Bagaimana kamu tahu? Baihu sangat ingin tahu tentang ini. Kenapa benda-benda ini harus disegel? Kalaupun diturunkan, itu bukan masalah besar. Hal ini terlihat dari reaksi Baihu. Kaisar Alkimia dan Kaisar Iblis memang ada. Karena Baihu menghela nafas. Tidak mengatakannya dengan lantang. Biarkan Chen Xiang mengutuk beberapa kata secara diam-diam di dalam hatinya. Mengapa kamu bertanya tentang Kaisar Iblis dan Kaisar Alkimia? Apakah kamu punya berita tentang mereka? 9 Kaisar saat itu. Satu-satunya yang bisa yakin bahwa mereka sudah mati sepenuhnya adalah Kaisar Es. Dia terbunuh oleh ini anak sepertimu. Baihu berkata sambil tersenyum. Chen Xiang mengeluarkan petanya. Dan belati itu. Setelah Baihu melihat belati itu, dia segera meletakkan pancing di tangannya. Dan aura pembunuh dalam dirinya juga dilepaskan. Seolah-olah dia tertarik dengan belati misterius itu. Benar saja, itu milik Kaisar Iblis. Baihu menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba teringat beberapa kejadian masa lalu. Aku hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Tampaknya Kaisar Iblis pasti telah menggunakannya selama bertahun-tahun sebelum belati biasa ini menjadi seperti ini, tetapi bagi orang seperti Kaisar Iblis untuk sering menggunakan belati ini, itu tidak masuk akal, kata Chen Xiang. Hehe. Kaisar Iblis adalah orang yang sangat teduh. Dia juga disebut Kaisar Pembunuh. Dia awalnya adalah manusia biasa. Belakangan, karena kebetulan, dia menjadi seorang pembunuh. Kemudian, dia tumbuh selangkah demi selangkah, berlatih jalan iblis, dan menjadi seorang pembunuh. Yang kuat di antara para penggarap iblis. Dia dinobatkan sebagai kaisar di wilayah penggarap iblis. Dan belati ini adalah yang dia gunakan ketika dia pertama kali menjadi seorang pembunuh. Baihu mengambil belati itu. Memainkannya sedikit. Lalu dia mengembalikannya ke Chen Xiang. Awan putih besar melayang di langit, menutupi terik matahari. Hal ini membuat kolam dan halaman rumput di sampingnya menjadi teduh. Baihu mengambil peta yang terlihat sangat tua. Dia melanjutkan, secara logika, belati ini seharusnya menjadi milik pribadi Kaisar Iblis. Ini adalah benda yang sangat berharga di tubuhnya. Belati ini telah dipelihara oleh energi iblisnya sepanjang tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib. Tapi kenapa bocor? Ya. Mungkinkah dia sudah mati? Inilah yang Chen Xiang keluarkan dari kotak harta karun itu. Tapi peti harta karun itu adalah benda yang disembunyikan oleh nenek moyang kekuatan kuno di Gunung Chaos dan diwariskan kepada generasi mendatang. Palu Goldsmith dan belati ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hal yang sangat kuat. Bab 1230 Mencari Iblis. Bagaimana kamu mendapatkannya? Baihu bertanya. Ceritanya panjang, Chen Xiang memberitahu Baihu tentang Gunung Chaos dengan rasa malu. Karena dia tidak menjelaskannya dengan jelas saat itu. Saat itu, dia berada di Gunung Kekacauan di alam pil suci. Apa yang terjadi di sana sungguh menggemparkan. Pada saat itulah Kaisar Naga dipanggil. Seekor naga suci kecil juga mati. Sekarang Baihu memikirkannya. Pangeran Naga Suci benar-benar dibunuh oleh Chen Xiang. Dan dia membingkainya pada orang lain. Pikirkan tentang ini. Pembaruan pertama adalah Chen Xiang menghilang pada waktu itu. Itu terjadi kemudian. Kamu kacau sekali. Tapi masih ada beberapa hal yang tidak bisa aku pahami.
Seseorang benar-benar menyaksikan Tuan Taiyuan membunuh seseorang, kata Bai Hu. Dia tahu dari ekspresi Chen Xiang. Dialah yang membunuh Pangeran Naga Suci. Meskipun Chen Xiang tidak menjelaskan lebih lanjut. Orang yang menyaksikannya dengan matanya sendiri adalah orang dalam saya, Chen Xiang terkekeh. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi saat dia menyembunyikan peti harta karun di Gunung Keyes. Chen Xiang mengeluarkan palu pengrajin ilahi. Dia tahu bahwa Bai Hu pasti melihat hal ini. Sungguh. Setelah dia mengeluarkannya, Bai Hu segera menjadi bersemangat. Dan wajahnya penuh kenangan. Aku tidak menyangka benda ini akan jatuh ke tanganmu. Kamu pasti menggunakan benda ini untuk memukul orang sepanjang hari. Aku ingin tahu apakah pengrajin tua itu mengetahuinya. Apakah dia akan begitu marah hingga dia muntah darah? Bai Hu berkata sambil tersenyum. Menurut karakter Chen Xiang, dia bisa menebak bahwa Chen Xiang telah membunuh banyak orang dengan palu ini. Mari kita lihat peta ini. Ini pasti milik Kaisar Alkimia. 3 kotak harta karun. Sekarang yang terakhir milik Kaisar Alkimia, kata Chen Xiang. Bai Hu membuka petanya dan melihatnya. Hanya melihatnya sebentar. Wajahnya berubah. Seriuslah. Di antara 59 kaisar, dan kaisar adalah salah satunya. Dikatakan bahwa dia juga orang terkuat di antara 9 kaisar. Dan orang ini juga memainkan 2 identitas. Baik dan Kaisar dan Danzun adalah satu orang. Lebih banyak bab akan datanglah lebih cepat. Aku baru mengetahuinya nanti, kata Bai Hu. Satu orang dapat menempati 2 dari 9 kaisar dan 5 dewa. Orang ini sungguh luar biasa. Itu membuat Chen Xiang merasa lebih menjanjikan dalam alkimia. Lalu apa gunanya peta ini? Chen Xiang sangat prihatin dengan hal ini. Jika Bai Hu tahu di mana peta ini mengacu, dia pasti akan pergi ke sana. Karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang alkemis hebat. Aku tidak tahu. Tapi ini digambar oleh Kaisar dan sendiri. Ada pola di atasnya yang hanya bisa digambar olehnya. Hanya benda berantakan di sisi utara. Hanya dia yang bisa menggambarnya dengan anggun. Jadi harus berasal dari tangannya. Khususnya, apa yang akan dia kubur? Kamu harus pergi dan melihat untuk mencari tahu, kata Bai Hu. Di mana? Jika Anda tahu di mana itu. Chen Xiang mungkin sudah lama pergi ke sana, apakah ini di surga Kaisar? Tidak. Seharusnya di alam surga. Ketika Anda pergi ke alam surga di masa depan, Anda dapat menanyakan nama-nama mereka tempat sesegera mungkin. Anda dapat menemukan tempat itu segera. Tapi di sana sangat berbahaya. Anda harus bersiap sepenuhnya sebelum pergi ke sana. Anda harus cukup kuat. Jika tidak, Anda akan mudah mati di sana. Jelas. Macan Putih tahu tempat seperti apa itu. Tapi ia tidak mengatakannya dengan jelas. Dia tahu apapun yang terjadi. Chen Xiang pasti akan pergi dan melihatnya. Dia memahami Chen Xiang. Chen Xiang menyimpan petanya. Beberapa kekecewaan tidak ada pada Ditian. Kalau tidak, dia bisa mencari tahu sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang Raja Abadi itu. Paling-paling, mereka berencana di belakang layar. Atau orang yang membimbing mereka dalam latihan. Mereka tidak akan mengambil tindakan. Jika mereka berani menggunakan kekuatan Raja Abadi, aku juga akan bisa merasakannya. Saya akan berada di sana. Keluar dan hentikan mereka sesegera mungkin. Saya tidak ingin dimusnahkan oleh kekuatan hukum yang misterius. Kata Bai Hu. Chen Xiang merasa lebih lega sekarang. Tinggalkan alam misterius Macan Putih dengan ketenangan pikiran. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang. Raja Abadi itu mungkin tidak akan berani menyerangnya lagi. Ini juga alasan mengapa penguasa kuil api menjaga segelnya. Karena saya melewatkan kesempatan ini. Kedua kalinya dia tidak bisa menggunakan kekuatan besarnya. Kalau tidak, dia sendiri yang akan hancur. Meninggalkan alam misterius Macan Putih. Chen Xiang memandangi langit biru di luar. Meski sangat sepi di hutan belantara ini. Namun kedamaiannya berkurang. Dan sepertinya seluruh langit tertutup kabut yang tak terlihat. Seolah-olah sesuatu yang buruk sedang terjadi. Chen Xiang berlari menuju kota terdekat.
Ada susunan teleportasi di sana. Itu dapat membantunya mencapai kerajaan surgawi senjata ilahi dengan cepat. Tapi saya melihat sekelompok besar orang di jalan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah manusia fana. Bawalah sesuatu bersamamu. Berjalan perlahan dan lesu. Di antara ratusan orang ini, lebih dari 100 di antaranya adalah anak-anak. Ada juga lusinan prajurit dengan ki keruh di tubuhnya. Tapi kekuatan mereka rata-rata. Yang terkuat hanyalah puncak dari alam tertinggi. Sekilas terlihat kelompok orang ini telah melarikan diri dari tempat lain dan datang ke sini. Meski benua Chenwu selalu diserang oleh kekuatan lain. Namun hanya saja perbatasannya membingungkan. Bagian dalam benua Chenwu masih sangat aman dan stabil. Tidak mengherankan jika datang ke sini untuk melarikan diri. Chen Xiang berjalan mendekat. Tanya seorang pria bertubuh besar. Pria besar ini juga yang terkuat di sini. Seorang kultivator biasa. Saudaraku, dari mana asalmu? Apa yang terjadi di sana? Tanya Chen Xiang. Sejak hal seperti ini terjadi padanya, dia tidak bisa mengabaikannya. Ia menduga hal ini disebabkan oleh serbuan setan. Dia menerima sebagian besar warisan dari Raja Surgawi Penekan Iblis. Gunakan pisau pembunuh setan naga biru. Dia tidak pernah bisa duduk diam dan mengabaikan hal semacam ini. Di atas gunung itu, setan menyerang kota kita. Hanya kita yang bisa bertahan, pria besar itu menghela nafas. Kemudian dia melihat ke arah kelompok pengungsi. Chen Xiang melihat ke arah yang ditunjuk pria besar itu. Bepergian langsung melalui luar angkasa. Itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hal ini membuat pria besar itu langsung kaget. Tapi dia juga tahu kalau dia pasti orang yang kuat. Dan kita masih harus membunuh iblis-iblis itu. Dia segera melewati sebuah gunung besar. Melihat kota itu. Namun kota itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya runtuhan. Dia berjalan mendekat. Tidak ada seorang pun yang hidup ditemukan di dalam. Tidak ada setan di sana juga. Tapi ia memiliki aura iblis yang sangat kuat. Itu pasti seorang kultivator iblis dari alam iblis. Tidak terlalu banyak orang. Hanya ada 20 atau 30 orang seperti ini. Tetapi jika Anda sangat kuat, akan mudah untuk menghancurkan sebuah kota. Long Sui berkata, saya akan mencari jejak mereka sekarang. Chen Xiang datang ke sini dan dibakar di tepi kota yang hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, ini seharusnya menjadi kota tanpa kekuatan di belakangnya untuk melindunginya. Jika tidak, kota ini tidak akan mengalami serangan yang begitu dahsyat. Para pembudidaya iblis di alam iblis benar-benar terlalu merajalela. Sudah ada banyak daerah yang kaya sumber daya di alam manusia. Mereka menempatinya. Mereka tidak perlu menyerang kota yang tidak berharga seperti itu. Pembudidaya iblis ini bukan pembudidaya iblis biasa. Mungkinkah orang-orang itu? Kata Bai Youyo. Meskipun dia adalah seorang kultivator iblis. Tapi disiplin diri sangat kuat. Anda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan dia bahkan tidak mau repot-repot melakukannya. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.